Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang perbuatan manusia dan Tuhan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perbuatan Tuhan. Perbuatan Allah. Perbuatan Allah ialah setiap kejadian yang berlaku di alam ini dengan kehendak dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ialah dengan kejadian siang dan malam, adanya bencana alam, pasang surut, lautan, dan lain-lain. Dan semua itu berada di bawah kekuasaan Allah. Seperti yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan segala sesuatu di bumi yang mati atau kering, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkan. Berdasarkan ayat di atas, semua ciptaan Allah mempunyai hikmah dan rahasia tertentu. Orang yang menggunakan akal dan pikiran akan dapat mengungkapkan rahasia ciptaan Allah tersebut. Jadi perbuatan Tuhan mencakup semua hal yang ada di bumi. Tuhan menciptakan sesuai kehendaknya. Jika Allah berkehendak, maka terjadilah. Jika Allah sudah berkehendak, manusia tidak bisa berbuat apa-apa selain qanaah dengan takdir Allah. Nama saya Nurul Aliyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbuatan Tuhan menurut aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ialah aliran kalam yang bercorak rasional. Rasional adalah kemampuan seseorang untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan logika yang dapat dibenarkan atau didukung oleh data dan aturan. Aliran Mu'tazilah ini berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik. Bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan yang buruk, melainkan karena Dia mengetahui keburukan perbuatan itu. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Tuhan tidak berbuat zalim, dan ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh Mu'tazilah untuk mendukung pendapat tersebut ialah surat Al-Anbiya ayat 23 yang artinya, Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Dan surat Ar-Rum ayat 8 yang artinya, Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar. Seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Qadi Abd al-Jabbar mengatakan bahwa ayat tersebut memberi petunjuk bahwa Tuhan tidak akan ditanya mengenai perbuatannya, melainkan manusialah yang akan ditanya tentang perbuatannya. Beliau menjelaskan bahwa Tuhan hanya berbuat yang baik dan maha suci dari perbuatan buruk. Al-Jabai menjelaskan bahwa apabila seorang yang dikenal berbuat baik, sebenarnya tidak perlu ditanya mengenai perbuatan yang dilakukannya.
Kemudian surat Ar-Rum ayat 8, Al-Jabai mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah berbuat dan tidak akan melakukan perbuatan buruk. Apabila Tuhan melakukan perbuatan buruk, pernyataan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan hak tentu tidak benar dan merupakan berita bohong. Jadi maksud tokoh Mu'tazilah ini adalah Tuhan tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, melainkan manusialah yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak di akhirat. Atas dasar pemikiran itu serta konsep tentang keadilan Tuhan yang berjalan dengan paham adanya batasan-batasan bagi kekuasaan dan kehendak Tuhan, membuat kelompok Mu'tazilah untuk berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kewajiban terhadap manusia. Kewajiban-kewajiban itu dapat disimpulkan dalam satu kewajiban, yaitu kewajiban berbuat baik bagi manusia. Paham kewajiban Tuhan berbuat baik bahkan yang terbaik, as-sahla wa al-aslah, mengonsekuensikan aliran Mu'tazilah memunculkan kewajiban-kewajiban Allah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban tidak memberikan beban di luar kemampuan manusia. Paham memberi beban di luar kemampuan manusia, taklif ma la yutaq, akan bertentangan dengan berbuat baik dan terbaik. Oleh karena itu, aliran Mu'tazilah tidak dapat memberikan kepada manusia beban yang tidak dapat dipikul. Hal ini juga bertentangan dengan paham mereka tentang keadilan Tuhan. Tuhan akan bersifat tidak adil jika Ia memberi beban yang terlalu besar kepada manusia. Allah tidak akan memberi ujian kepada manusia melebihi kemampuan manusia. Yang kedua, kewajiban mengirim Rasul. Bagi aliran Mu'tazilah, jika akal dapat mengetahui hal-hal gaib, pengiriman Rasul seharusnya tidak begitu penting. Akan tetapi, mereka memasukkan pengiriman Rasul kepada umat manusia yang menjadi salah satu kewajiban Tuhan, karena mereka berpendapat bahwa kondisi akal manusia yang tidak dapat mengetahui tentang Tuhan dan alam gaib. Oleh karena itu, Tuhan berkewajiban berbuat baik dan terbaik untuk manusia dengan cara mengirim seorang Rasul. Tanpa Rasul, manusia tidak dapat memperoleh kehidupan baik dan terbaik di akhirat nanti, karena manusia juga perlu bimbingan untuk menuju jalan yang benar. Yang ketiga, kewajiban menepati janji, al-wa'd, dan ancaman, al-wa'id. Tuhan akan bersifat tidak adil jika tidak menepati janji untuk memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik dan menjalankan ancaman bagi orang yang berbuat jahat. Kemudian, jika Tuhan tidak menepati janji dan tidak menjalankan ancaman, maka akan bertentangan dengan maslahat dan kepentingan manusia. Oleh karena itu, menepati janji dan menjalankan ancaman adalah wajib bagi Tuhan. Perbuatan manusia menurut aliran Mu'tazilah. Paham Qadariyah atau free will. Menurut Al-Jubai dan Abd Al-Jabbar, manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Manusia yang berbuat baik dan buruk. Kepatuhan dan ketaatan seseorang kepada Tuhan adalah atas kehendak dan kemauannya sendiri. Untuk mewujudkan kehendak itu telah terdapat dalam diri manusia sebelum adanya perbuatan-perbuatan. Manusia diciptakan Tuhan pada diri manusia, melainkan manusia yang mewujudkan perbuatannya. Daya yang terdapat pada diri manusia adalah tempat terciptanya perbuatan. Jadi, Tuhan tidak dilibatkan dalam perbuatan manusia. Aliran ini mengecam keras paham mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan perbuatan manusia. Dengan faham ini, aliran Mu'tazilah mengaku Tuhan sebagai pencipta alam, sedangkan manusia berpihak sebagai pihak yang berkreasi untuk mengubah bentuknya. Meski berpendapat bahwa Allah tidak menciptakan manusia dan tidak pula menentukannya, kalangan Mu'tazilah tidak mengingkari azali Allah yang mengetahui segala apa yang akan terjadi dan diperbuat manusia. Pendapat inilah yang membedakannya dari penganut Qadariyah murni. Aliran Maturidiyah. Mengenai perbuatan Allah ini, terdapat perbedaan pandangan antara Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara.
Aliran Maturidiyah Samarkand yang juga memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya menyangkut hal-hal yang baik. Dengan demikian, Tuhan mempunyai kewajiban melakukan hal yang baik bagi manusia. Demikian juga pengiriman Rasul yang dipandang Maturidiyah Samarkand sebagai kewajiban Tuhan. Sedangkan Maturidiyah Bukhara sejalan dengan pandangan Asy'ariyah mengenai paham bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan oleh Bazawi, Tuhan harus menepati janjinya, seperti memberi upah kepada orang yang berbuat baik, meskipun Tuhan membatalkan ancaman bagi orang yang berdosa besar. Adapun pandangan Maturidiyah Bukhara tentang pengiriman Rasul sesuai dengan paham mereka tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, tidak bersifat wajib tetapi bersifat mungkin. Aliran Samarkand memberikan batasan-batasan pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Dengan demikian dapat menerima paham adanya kewajiban-kewajiban bagi Tuhan sekurang-kurangnya kewajiban mengenai janji tentang pemberian upah dan hukuman. Mengenai memberikan beban kepada manusia di luar batas kemampuannya atau taklif ma la yutak, aliran Maturidiyah Bukhara dapat menerimanya. Al-Bazawi berkata Tuhan tidak mustahil meletakkan atas diri manusia kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dipikulnya. Aliran Maturidiyah Samarkand mengambil posisi yang dekat dengan Mu'tazilah. Menurut Syarh Al-Fiqh Al-Akbar Al-Maturidi, tidak setuju dengan pendapat aliran Asy'ariyah karena Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan tidak membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban yang tidak terpikul. Pemberian beban yang tidak terpikul sejalan dengan paham golongan Samarkand bahwa manusia sebenarnya yang mewujudkan perbuatannya, bukan Tuhan. Tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan dalam aliran Maturidiyah golongan Bukhara mempunyai paham yang sama dengan aliran Asy'ariyah. Pengiriman Rasul menurut mereka tidak bersifat wajib dan hanya bersifat mungkin. Adapun pendapat aliran Maturidiyah Samarkand tentang persoalan ini dapat diketahui dari keterangan Al-Bayadi dalam Isyarat Al-Maram. Al-Bayadi menjelaskan bahwa keumuman Maturidiyah sepaham dengan Mu'tazilah mengenai wajibnya mengirim Rasul. Mengenai kewajiban Tuhan memenuhi janji dan ancamannya, aliran Maturidiyah Bukhara tidak sepaham dengan aliran Asy'ariyah. Dalam pendapat mereka sebagaimana dijelaskan oleh Bazawi, Tuhan tidak mungkin melanggar janjinya untuk memberi upah kepada orang yang berbuat baik. Tetapi sebaliknya, Tuhan tidak mungkin membatalkan ancaman untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu, nasib orang yang berdosa besar ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan. Jika Tuhan berkehendak untuk memberikan ampunan kepada orang yang berdosa, Tuhan tidak memasukkannya ke dalam neraka untuk sementara atau untuk selama-lamanya. Bukan tidak mungkin bahwa Tuhan memberi ampunan kepada seseorang, tetapi tidak memberi ampunan kepada orang lain meskipun dosanya sama. Uraian Bazawi di atas mengandung arti bahwa Tuhan wajib menepati janji untuk memberi upah kepada orang yang berbuat baik. Dengan demikian, Tuhan dalam paham Al-Bazawi mempunyai kewajiban terhadap manusia. Pendapat ini tentu berlawanan dengan pendapatnya yang dijelaskan sebelumnya bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban terhadap manusia. Menurut paham Al-Bazawi, kekuasaan dan kehendak Tuhan mutlak, seperti yang dianut oleh aliran Asy'ariyah. Bagi aliran Asy'ariyah, Tuhan boleh melanggar janji-janjinya. Bagi Maturidiyah, golongan Bukhara, Tuhan tidak mungkin melanggar janjinya untuk memberi upah kepada orang-orang yang berbuat baik. Perbuatan manusia dalam aliran Maturidiyah. Sebagaimana masalah perbuatan Tuhan, terdapat perbedaan antara Maturidiyah Samarkand dengan Maturidiyah Bukhara. Jika yang pertama lebih dekat dengan paham Mu'tazilah, yang kedua lebih dekat dengan paham Asy'ariyah. Kehendak dan daya berbuat pada diri manusia menurut Maturidiyah Samarkand adalah kehendak dan daya manusia dalam arti yang sebenarnya, bukan dalam arti kiasan. Perbedaannya dengan Mu'tazilah adalah bahwa daya yang untuk berbuat diciptakan tidak sebelumnya.
tetapi bersama-sama dengan perbuatan bersangkutan. Daya yang demikian porsinya lebih kecil daripada daya yang terdapat dalam paham Mu'tazilah. Oleh karena itu, manusia dalam paham Al-Maturidi tidak sebebas manusia dalam Mu'tazilah. Maturidiyah Bukhara dalam banyak hal sependapat dengan Maturidiyah Samarkand. Hanya, golongan ini memberikan tambahan dalam masalah daya. Menurutnya, untuk perwujudan perbuatan perlu ada dua daya. Manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan. Hanya Tuhan yang dapat mencipta, dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya. Aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah tidak menerima paham Tuhan mempunyai kewajiban. Paham mereka bahwa Tuhan dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap makhluk, mengandung arti bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Sebagaimana dikatakan Al-Ghazali, perbuatan-perbuatan Tuhan bersifat tidak wajib atau jais, dan tidak satu pun darinya yang mempunyai sifat wajib. Aliran ini berpendapat bahwa perbuatan manusia diciptakan Allah. Daya manusia tidak mempunyai efek untuk mewujudkannya. Allah menciptakan perbuatan untuk manusia dan menciptakan pula pada diri manusia daya untuk melahirkan perbuatan tersebut. Jadi, perbuatan adalah ciptaan Allah dan kasab atau perolehan bagi manusia. Karena percaya pada kekuasaan mutlak Tuhan dan berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban, aliran Asy'ariyah dapat menerima paham pemberian beban yang di luar kemampuan manusia. Al-Asy'ari dengan tegas mengatakan dalam Al-Luma bahwa Tuhan dapat meletakkan beban yang tidak dapat dipikul manusia. Al-Ghazali mengatakan demikian juga dalam Al-Iqtisyad. Meskipun pengiriman Rasul mempunyai arti penting dalam teologi, aliran Asy'ariyah menolaknya sebagai kewajiban Tuhan. Hal itu bertentangan dengan keyakinan mereka bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban terhadap manusia. Paham serupa ini dapat membawa akibat yang tidak baik. Sekiranya Tuhan tidak mengutus Rasul kepada umat manusia, hidup mereka akan mengalami kekacauan karena tanpa wahyu, manusia tidak dapat membedakan perbuatan baik dan buruk. Manusia berbuat yang dikehendakinya, sesuai dengan paham Asy'ariyah tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Hal ini tidak menjadi permasalahan bagi teologi mereka. Tuhan berbuat yang dikehendakinya. Apabila ia menghendaki manusia hidup dalam masyarakat kacau, itu tidak menjadikan apa-apa. Tuhan dalam paham aliran Asy'ariyah tidak berbuat untuk kepentingan manusia karena tidak mengakui kewajiban-kewajiban Tuhan. Aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban menepati janji dan menjalankan ancaman yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Akan tetapi, di sini timbul persoalan bagi aliran Asy'ariyah karena dalam Al-Quran dengan tegas dikatakan bahwa siapa yang berbuat baik akan masuk surga dan siapa yang berbuat jahat akan masuk neraka. Untuk mengatasi ini, kata-kata Arab man, allazina, dan sebagainya yang menggambarkan arti siapa oleh Asy'ari diberi interpretasi siapa dalam tanda kutip dalam ayat barang siapa menelan harta anak yatim piatu dengan cara tidak adil, ia sebenarnya menelan api masuk ke dalam perutnya, mengandung arti bukan seluruh, melainkan sebagian orang yang berbuat demikian. Dengan kata lain, yang diancam akan mendapatkan hukuman bukan semua orang, melainkan sebagian orang yang menelan harta anak yatim piatu. Adapun yang sebagian interpretasi demikian, Al-Asy'ari mengatasi persoalan wajibnya Tuhan menepati janji dan menjalankan ancaman. Pengertian perbuatan manusia. Perbuatan manusia adalah suatu hal yang diciptakan oleh dirinya sendiri dan pada orang lain yang sehat akal dan panca inderanya. Hal ini berbanding terbalik ketika dihadapkan pada satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, termasuk di dalamnya adalah manusia sendiri. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Tuhan bersifat maha kuasa dan memiliki kehendak yang bersifat mutlak. Jika Tuhan berkehendak A, maka terjadilah A.
Tapi meskipun manusia ciptaan Tuhan, manusia memiliki wewenang atau kehendaknya sendiri. Misalnya contoh, manusia ingin berencana membangun sesuatu proyek misalnya. Dia hanya bisa berencana, entah itu berhasil atau tidaknya itu tergantung kuasa Tuhan. Jika Tuhan berkehendak dia mendirikan proyek, maka proyek itu akan lancar, berhasil, dan sukses. Tapi jika Tuhan tidak berkehendak dia membangun suatu proyek, maka gagallah segala rencananya meskipun dia sudah merencanakan matang-matang dan detail. Jika Tuhan tidak berkehendak, maka proyek tersebut akan gagal. Kecuali jika kita berusaha dan berdoa sekuat tenaga untuk mendirikan proyek tersebut, mungkin Tuhan akan mengabulkan, karena takdir dibagi menjadi dua, takdir qada dan qadar. Ada takdir yang menetap dari kita lahir sampai mati seperti nama atau keturunan, dan ada takdir yang bisa kita ubah dengan doa dan usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan aliran dalam mengenai perbuatan manusia. Ada dua aliran, yaitu aliran Jabariyah dan Qadariyah. Aliran Jabariyah terbagi menjadi dua, yaitu sekte ekstrim dan sekte moderat. Tampaknya ada perbedaan pandangan antara Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Dalam masalah perbuatan manusia, Jabariyah ekstrim berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, melainkan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Misalnya, apabila seseorang mencuri, perbuatan itu bukan terjadi atas kehendaknya sendiri, melainkan timbul karena qada dan qadar Tuhan yang menghendaki. Demikian, bahkan Jahm bin Safwan, salah satu tokoh Jabariyah ekstrim, mengatakan bahwa manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Berbeda dengan Jabariyah ekstrim, Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Inilah yang dimaksud dengan kasab atau equation. Menurut paham kasab, manusia tidak majbur atau dipaksa oleh Tuhan, tidak seperti wayang yang dikendalikan tangan dalang, dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan, tetapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. Itulah perbedaan sekte ekstrim dan sekte moderat dalam aliran Jabariyah. Aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik perbuatan baik maupun berbuat jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan-kebaikan yang dilakukannya dan berhak mendapatkan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang diperbuatnya. Berkaitan dengan ini, apabila seseorang diberi ganjaran baik dengan balasan surga di akhirat dan diberi ganjaran siksa dengan balasan neraka di akhirat, itu semua berdasarkan pilihan pribadinya, bukan takdir Tuhan. Sungguh tidak pantas manusia menerima siksaan atau tindakan salah yang dilakukan bukan atas keinginan dan kemampuannya. Paham takdir dalam pandangan Qadariyah bukan dalam pengertian takdir yang umum dipakai oleh bangsa Arab ketika itu, yaitu paham yang mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu. Paham Qadariyah menentang semua itu. Dalam perbuatan-perbuatannya, manusia hanya bertindak menurut nasib yang telah ditentukan semenjak ajal terhadap dirinya. Dalam paham Qadariyah, takdir adalah ketentuan Allah yang diciptakannya, berlaku untuk
alam semesta beserta seluruh isinya. Semenjak ajal, yaitu hukum yang dalam istilah Al-Quran adalah sunnatullah, aliran Qadariyah berpendapat bahwa tidak ada alasan yang tepat menyandarkan segala perbuatan manusia pada perbuatan Tuhan. Semisal contoh, ada seorang manusia mencuri, lalu manusia itu berbicara bahwa ini bukan kehendaknya, tapi ini kehendak Allah. Itu sangat tidak masuk akal. Dan ini adalah paham Qadariyah. Demikian penjelasan dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.